Ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Saya bilang, tidak akan ada satu negara maju pun. Ya, let me repeat ya. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak kena. So, you have to do it by yourself. Saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington. Saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah saya jelasin juga dulu. Ya, Dian, saya mau bilang sama dia, apa sih yang salah kami buat? Apa kami salah untuk membuat diri kami sehat dulu, baru ke orang lain? Ngapain kami nolong negara maju, kalian sudah maju kok. Kami kan perlu nolong diri kami. Masa kami generasi muda Indonesia rusak hanya karena memperhatikan aturan itu kan dibuat kolonial. Kami dijajah 350 tahun. Kalian kan tidak pernah dijajah. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Ancaman pihak Barat terhadap kesuksesan Indonesia semakin nyata, seperti Uni Eropa, IMF, dan juga suka diatur-atur oleh Amerika. Tapi dengan kehebatan Indonesia saat ini, Indonesia tidak bisa dibodoh-bodohin lagi dan didikte oleh siapapun. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Dengan ancaman tersebut, pihak pemerintah bersuara. Dari cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut, ia mengaku dirinya didatangi oleh pihak Uni Eropa karena kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel yang ada di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa bertanya alasan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Dan pemerintah merespon justru pelarangan ekspor nikel sukses membawa Indonesia mendapatkan nilai tambah yang berpengaruh besar pada perekonomian Indonesia melalui hilirisasi atau pemprosesan dan pemurnian biji nikel. Tak segan Indonesia mempertanyakan mengapa kebijakan yang dilakukan Indonesia ini justru dipandang salah oleh Uni Eropa. Apakah kebijakan yang diberlakukan di Indonesia dalam hal pelarangan ekspor biji nikel itu harus memikirkan Uni Eropa? Pasti Indonesia memikirkan Indonesia dulu yang paling awal. National interest, kepentingan negara nomor satu. Dan jika kita lihat ke belakang ketika terjadi pandemi COVID-19, Indonesia harus berjuang sendiri mengatasi perekonomian yang melesu, sementara Eropa pun tak memberikan bantuan. Jadi seperti Eropa Union datang parlemennya ke saya seminggu lalu, 2 hari lalu. Mereka mengatakan, wah Indonesia kenapa melarang nikel ore diekspor? Saya bilang, loh, kami sekarang kalau nggak kami ekspor kemarin nih, larang ekspor kemarin ini, ekonomi kami nggak seperti hari ini. Ya. Apa salah? Apa saya harus mikirin kalian? Ya kalian pikir sendirilah, kami juga perlu mikir diri kami. Waktu kami COVID, yang bantu kami siapa? Eropa Union mana bantu kami? Sekarang bilang climate change. Kalian malah minta ekspor batu bara dari kami. Nah, kalau kita melihat gugatan WTO, sebenarnya negara kan punya hak ya untuk bagaimana kita melawan, kan ini sumber daya alam kita sendiri, dan kita punya hak untuk melakukan sesuatu apapun itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan ini akan pasti kita bantu bagaimana pemerintah Indonesia dalam melawan gugatan WTO ini. Ya kalau memang harus banding, kita banding. Tapi dalam proses banding itu kan kita bisa menyampaikan bukti bahwa keberhasilan hilirisasi ini adalah pengaruh dari di stopnya ekspor biji nikel sejak tahun 2020 ini.
Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil meningkatkan nilai ekspor hingga menjadi 30 miliar US dollar atau setara 450 triliun rupiah, yang sebelum-sebelumnya sekitar 20 triliun rupiah. Kenaikan yang sangat jauh, bukan? Dan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu, dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan. Dalam 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus, khususnya dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Begitu pula dengan IMF. Presiden Jokowi memberikan respon terkait dana moneter internasional yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi. Ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu, yang artinya Indonesia harus terus dan gas terus pantang mundur agar Indonesia semakin untung dan bisa melompat menjadi negara maju. Dengan adanya proyek tersebut yang menjadi program andalan Presiden Jokowi, di mana hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan dan sebagainya. Nikel memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang. Kita kan sekarang baru downstreaming tadi nikel. Kita sudah masuk koper nih, masuk tin, masuk boksit, kelapa sawit, siwit. Ini kan semua nanti terintegrasi lagi. Kita punya ada silika, ada punya macam lagi. Ya siapa yang mau lawan kita? Nah kalau ini kan kita lihat semua data ekonomi kita, itu menurut saya cukup bagus. Bukan saya yang ngomong aja, itu semua yang saya temuin itu mengatakan unbelievable bahwa Indonesia bisa sampai pada level seperti sekarang ini.